Hitungan mundur takdir. Malam itu, Shanghai terbungkus cahaya neon. Langit kota dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan dan manusia yang berkejaran dengan waktu. Di salah satu sudut gedung pencakar langit, seorang pria muda bernama Liang Chen menatap jam tangannya. Angka digital menyala tajam, menunjukkan pukul 22. Hatinya berdegup kencang. Bagi orang lain, jam hanyalah alat penunjuk waktu. Tetapi bagi Liang Chen, sejak kecelakaan yang merenggut ayahnya setahun lalu, jam terasa seperti pengingat sebuah hitungan mundur yang mengikat hidupnya. Besok, jam yang sama, semuanya akan berakhir, gumamnya lirih. Ia tak tahu dari mana datangnya firasat itu, tetapi setiap malam mimpi buruk yang sama menghantuinya. Sebuah jam pasir raksasa jatuh, menghancurkan semua yang ia cintai. Di sisi lain kota, seorang perempuan bernama Chu Mei baru saja keluar dari rumah sakit tempatnya bekerja. Ia adalah dokter muda yang penuh idealisme. Namun, di balik wajah lembutnya, ia menyimpan luka. 3 tahun lalu, tunangannya tewas dalam kecelakaan yang sama dengan ayah Liang Chen. Sejak itu, Chu Mei selalu mencari jawaban, mengapa hidup seseorang bisa terhenti begitu saja tanpa peringatan. Takdir mempertemukan mereka malam itu. Chu Mei melihat Liang Chen berdiri di tepi jembatan penyeberangan, menatap ke arah sungai hitam yang berkilau oleh pantulan lampu. Liang Chen, Chu Mei ragu, namun yakin. Ia mengenalnya. Mereka pernah sekilas bertemu di pemakaman, saling berbagi tangis tanpa kata. Liang Chen menoleh, matanya redup. Chu Mei, dunia ini kecil, kau terlihat putus asa, ucap Chu Mei. Ia hanya tertawa pahit. Hitungan mundurku hampir selesai. Chu Mei terdiam. Kata-katanya mengguncang. Ia tahu rasa kehilangan, tetapi bukan berarti harus menyerah pada hidup. Keesokan harinya, Liang Chen duduk di ruang kerjanya. Ia adalah seorang arsitek berbakat. Proyeknya sudah diincar banyak perusahaan. Namun, rasa takut membuatnya ragu melangkah. Di meja kerjanya, sebuah model bangunan belum terselesaikan. Teleponnya berdering. Chu Mei menghubunginya. Aku tidak tahu apa maksudmu soal hitungan mundur itu. Tapi jika kau yakin waktumu sedikit, jangan habiskan dengan penyesalan. Temui aku sore ini. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Liang Chen menimbang, lalu setuju. Mereka bertemu di rumah sakit tempat Chu Mei bekerja. Di sana, Chu Mei memperlihatkan ruang perawatan anak-anak. Wajah kecil dengan selang infus tersenyum tulus menyambut mereka. Lihat mereka, kata Chu Mei, setiap hari adalah hitungan mundur bagi mereka. Tapi mereka masih bisa tertawa. Apa kau akan menyerah bahkan sebelum waktumu benar-benar tiba? Liang Chen menatap anak-anak itu. Hatinya tersentuh. Ia ingat ayahnya pernah berkata, hidup itu ibarat membangun jembatan. Kau harus memastikan orang lain bisa menyeberang, bahkan setelah kau tiada. Namun, malam menjelang, firasat buruk kembali menyergap. Hujan deras mengguyur kota. Liang Chen berdiri di balkon apartemennya, memandangi jarum jam yang bergerak menuju pukul 22. Dadanya sesak. Tiba-tiba teleponnya berdering. Chu Mei, suaranya panik. Liang Chen, rumah sakit. Ada kebakaran di lantai 7. Anak-anak masih terjebak. Tanpa pikir panjang, Liang Chen berlari menembus hujan. Tak peduli firasat, tak peduli hitungan mundur. Yang ada hanyalah tekad. Ia tak boleh membiarkan takdir merenggut lagi. Di rumah sakit, api melahap dinding. Asap tebal membuat orang sesak napas. Liang Chen menerobos masuk bersama beberapa perawat. Di antara jeritan dan tangisan, ia menemukan 3 anak bersembunyi di pojok. Ayo ikut aku, katanya sambil menggendong salah satu dari mereka. Ketika hampir mencapai tangga darurat, langit-langit runtuh. Waktu seakan berhenti. Liang Chen menoleh pada jam tangannya 22:00 tepat. Inilah saat yang ia takutkan. Namun, Chu Mei muncul, berlari menolong. Dengan keberanian bersama, mereka berhasil membawa anak-anak keluar. Liang Chen jatuh terhuyung di halaman rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi debu dan luka. Jam tangannya retak, layar digital padam. Beberapa jam kemudian, Liang Chen terbaring di ruang perawatan. Chu Mei duduk di sampingnya. Matanya merah karena menangis. Kau bodoh, katanya lirih.
Kau bisa mati tadi. Liang Chan tersenyum lemah, tapi aku hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari hitungan mundur itu. Cimei menggenggam tangannya erat. Takdir memang tak bisa diubah. Tapi cara kita menjalaninya, itulah yang memberi arti. Liang Chan menutup mata, merasakan hangatnya genggaman itu. Ia sadar, takdir bukanlah jam yang terus menghitung mundur menuju akhir, melainkan kesempatan untuk mengisi waktu yang tersisa dengan keberanian. Beberapa bulan kemudian, proyek arsitektur Liang Chan akhirnya rampung. Ia membangun sebuah pusat komunitas di dekat rumah sakit, lengkap dengan ruang bermain untuk anak-anak. Di pintu masuknya, terukir sebuah kalimat sederhana. Hidup adalah hitungan mundur, tapi setiap detiknya adalah hadiah. Cimei berdiri di sampingnya saat peresmian. Lahir kembali di tengah kepungan. Kabut pagi menutupi kaki pegunungan Luoyang. Suara tabuhan genderang perang menggema di kejauhan, menandakan musuh kian mendekat. Di dalam benteng kayu yang rapuh, pasukan kecil yang dipimpin oleh Jenderal Yin Chao hanya tinggal ratusan orang. Mereka dikepung ribuan prajurit kerajaan utara yang khas akan kemenangan. Darah dan debu memenuhi tanah. Yun Zhao berdiri di atas menara kayu, jubah perangnya sobek, matanya tajam namun letih. Ia tahu harapan tipis. Jika ini takdirku, maka biarlah aku gugur di medan perang, gumamnya. Namun di detik terakhir, saat tombak musuh menembus dadanya, Yun Zhao merasakan sesuatu yang aneh. Dunia berputar, kabut berubah pekat, lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, yang terdengar hanya suara bambu tertiup angin. Yun Zhao terkejut mendapati dirinya berada di kamar sederhana dengan kasur jerami. Tubuhnya bukan lagi tubuh penuh luka, melainkan tubuh muda berusia sekitar 18 tahun. Ia bangkit, melihat ke cermin perunggu di sudut ruangan, dan terkejut. Melihat wajahnya sendiri dari masa remaja. Aku, lahir kembali, bisiknya. Ingatannya jelas ia mati dalam kepungan. Namun sekarang, ia kembali ke masa belasan tahun sebelum perang besar pecah. Di luar pintu, seorang wanita tua masuk membawa bubur. Itu adalah ibunya, yang seharusnya sudah lama tiada. Yun Zhao tercekat, menahan air mata. Ibu, ujarnya lirih, membuat wanita itu kebingungan. Hari-hari berikutnya ia berusaha membiasakan diri. Dalam hatinya, Yun Zhao bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang dulu menjerumuskannya pada kehancuran. Ia tahu bahwa 10 tahun ke depan, kekacauan besar akan mengguncang negeri, dan ia akan kembali dihadapkan pada kepungan maut. Kali ini, ia harus siap. Yun Zhao mulai berlatih kembali. Dengan ingatan seorang jenderal matang yang kini berada dalam tubuh muda, ia memanfaatkan setiap kesempatan. Ia menulis strategi di atas kertas, melatih pedang di hutan bambu, dan diam-diam mengamati pergerakan bangsawan yang kelak ia tahu akan berkhianat. Namun kelahiran kembali bukan tanpa tantangan. Dunia seolah menguji tekadnya. Suatu malam, ketika ia berjalan pulang, ia melihat sekelompok pemuda desa dipukuli oleh prajurit penjaga istana kecil. Hatinya bergolak. Di kehidupan lalu, ia pernah menutup mata terhadap ketidakadilan kecil seperti ini, hingga akhirnya ia kehilangan dukungan rakyat. Kali ini, ia maju. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan para prajurit. Para pemuda desa menatapnya dengan kagum. Sejak saat itu, Yun Zhao mulai membangun reputasi sebagai pemuda yang berani dan bijak. Waktu berjalan, dan Yun Zhao tumbuh menjadi pemuda yang disegani. Ia mendapat perhatian Pangeran Liang, seorang bangsawan yang terkenal lisik. Dalam kehidupan sebelumnya, Yun Zhao pernah percaya pada janji-janji pangeran itu, yang akhirnya menyeretnya ke jurang kekalahan. Kini, Yun Zhao menyembunyikan amarahnya di balik senyuman. Suatu malam, di dalam jamuan istana, Pangeran Liang mendekatinya. Yun Zhao, aku melihat potensimu. Bergabunglah denganku, dan aku akan memberimu kekuasaan. Yun Zhao menunduk hormat, namun matanya dingin. Hamba hanyalah seorang kecil, tak layak mendapat perhatian. Namun jika rakyat menderita, izinkan hamba berbuat sesuatu. Ia tahu, pada waktunya, Pangeran Liang akan menunjukkan taringnya. Yun Zhao harus sabar menunggu saat yang tepat. 10 tahun berlalu, negeri mulai bergolak. Pasukan utara kembali menginvasi, sama seperti dalam kehidupan sebelumnya.
Desa-desa dibakar, rakyat mengungsi, benteng-benteng jatuh satu persatu. Kini Yonjia sudah menjadi seorang panglima muda. Dengan strategi matang yang ia siapkan sejak lama, ia mampu menahan serangan musuh di beberapa perbatasan. Namun, seperti bayangan masa lalu, ia kembali terjebak dalam kepungan besar di lembah Sungai Huang. Ribuan pasukan musuh mengepung. Para prajuritnya panik, sama seperti dulu. Namun Yun Xiao tidak gentar. Ia menatap pasukan mudanya, lalu berseru, "Dulu, aku mati di sini. Tapi kali ini kita lahir untuk menang." Prajurit-prajurit itu bingung dengan kata-katanya. Namun semangat Yun Xiao membakar hati mereka. Ia lalu mengeluarkan strategi rahasia. Membakar perkemahan musuh di malam hari, menggunakan angin lembah sebagai sekutu. Malam itu, api menjulang tinggi. Pasukan musuh kacau, saling bertabrakan. Yun Xiao memimpin serangan kilat dari celah barat lembah. Jeritan dan dentuman senjata memenuhi udara. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, kali ini kepungan berhasil dipatahkan. Pasukannya keluar dari lingkaran maut. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan bersorak, menyebut namanya sebagai penyelamat. Yun Xiao berdiri di atas bukit. Napasnya terengah, darah menetes dari lengannya. Namun matanya berbinar. Aku telah mengubah takdirku. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Pangeran Liang yang dulu mengkhianatinya masih berkuasa di istana. Musuh dari utara belum sepenuhnya hancur. Jalan ke depan masih panjang. Yun Xiao berjanji, kali ini aku tidak hanya akan bertahan. Kehidupan dalam kenangan. Langit sore di kota Shanghai perlahan berubah jingga. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya yang kian redup. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di antara gang-gang tua, seorang wanita muda duduk menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Namanya Lin Xinya, seorang fotografer lepas yang selalu mencari keindahan dalam kesederhanaan. Namun sore itu, pandangannya kosong. Ada sesuatu yang lebih berat dari lensa kamera yang biasa ia bawa kenangan. Beberapa bulan lalu, Xinya kehilangan ibunya karena sakit mendadak. Sejak saat itu, hidupnya terasa seperti kehilangan arah. Ia sering berjalan ke tempat-tempat yang dulu mereka datangi bersama, seolah ingin memelihara keberadaan sang ibu melalui bayangan masa lalu. Dan kafe ini adalah salah satunya. Xinya, lama tidak ke sini, suara hangat menyapanya. Seorang pria muda, berjas rapi dengan senyum ramah, menghampirinya. Ia adalah Xiao Ming, teman masa kecil sekaligus tetangga lama. Xinya tersenyum tipis. "Ming, kau masih ingat tempat ini?" "Tentu saja. Kau dulu sering memaksa ibumu membelikan kue tart strawberry di sini. Aku hanya bisa iri." Zhao Ming duduk di depannya, mencoba mencairkan suasana. Percakapan mereka perlahan mengalir. Dari obrolan ringan tentang pekerjaan hingga cerita masa kecil, Xinya merasa kehangatan yang lama hilang mulai kembali. Namun, setiap kali tawa terdengar, bayangan ibunya muncul, membuat dadanya sesak. Malam itu, ketika Xinya berjalan pulang, ia melewati toko foto tua yang hampir tutup. Di etalasenya, ada kamera antik yang pernah ia lihat bersama ibunya bertahun lalu. Seketika, air matanya menetes. Ia teringat kata-kata ibunya. Kenangan adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan waktu yang tak bisa kita kembali. Keesokan harinya, Yao Ming mengajaknya pergi ke taman kota. Ia membawa sebuah album foto lusuh. "Aku menemukan ini saat membereskan rumah lama. Mungkin ini bisa membuatmu tersenyum." Xinya membuka halaman demi halaman. Foto-foto masa kecil mereka. Bermain di hujan, lomba layang-layang, ulang tahun sederhana. Senyum lirih muncul di wajahnya. Namun ketika sampai pada halaman terakhir, matanya terbelalak. Ada foto dirinya bersama ibunya di depan sekolah dasar. Dengan tulisan kecil di belakang. Untuk Xinya, agar selalu ingat bahwa cinta ibu tidak pernah hilang. Xinya terdiam, air mata mengalir deras. Aku rindu sekali." Zhao Ming menepuk bahunya lembut. "Xinya, kenangan memang menyakitkan bila kau hanya mengingat kehilangan. Tapi kenangan juga bisa menjadi kekuatan bila kau melihatnya sebagai bagian dari kehidupanmu yang indah." Kata-kata itu menghantam hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya tiada,
Sinya menyalakan komputer dan membuka folder foto yang selama ini ia hindari. Satu persatu gambar memenuhi layar. Senyum ibunya di dapur, perjalanan ke Hangzhou, malam tahun baru dengan lampion merah. Ia menangis, namun kali ini dengan rasa hangat, bukan hanya luka. Hari-hari berikutnya, Sinya mulai berubah. Ia membawa kameranya kembali, berjalan ke jalan-jalan kecil kota, memotret wajah-wajah asing, bunga yang mekar di trotoar, dan langit senja. Ia ingin menyimpan semua itu bukan untuk melupakan ibunya, tetapi untuk merayakan hidup seperti yang selalu diajarkan. Suatu sore, Xiao Ming datang ke pameran foto kecil yang diadakan Sinya. Dinding galeri sederhana itu dipenuhi potret kehidupan sehari-hari. Seorang nenek yang tersenyum sambil menjual buah, anak kecil berlari dengan balon, pasangan lansia yang berjalan bergandengan tangan. Di tengah ruangan, ada satu foto yang paling besar, potret kursi kosong di depan jendela dengan cahaya matahari masuk, di sampingnya secangkir teh hangat. Judulnya, Kehidupan dalam Kenangan. Orang-orang terdiam melihatnya, lalu perlahan tersenyum, seakan bisa merasakan kisah yang tersimpan. Xiao Ming berdiri di samping Sinya. Ini, karya terindahmu. Kau berhasil menyampaikan sesuatu yang bahkan tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sinya menatap fotonya sendiri, matanya berkaca-kaca. Aku tidak lagi takut pada kenangan, Ming. Karena di dalamnya, ada kehidupan yang selalu hidup di hatiku. Di luar, malam Shanghai dipenuhi lampu neon, riuh rendah kendaraan, dan hiruk-pikuk manusia. Namun di hati Sinya, ada ketenangan baru. Kenangan tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari perjalanan. Ia tahu, ibunya mungkin sudah pergi, tetapi cintanya tetap abadi hidup dalam setiap potret, setiap langkah, dan setiap detak hatinya. Dan di sampingnya, Xiao Ming tersenyum, seakan berjanji diam-diam akan menemani Sinya melewati setiap kenangan baru yang akan mereka ciptakan bersama. Namun, kehidupan terus berjalan. Di balik setiap air mata, ada senyum baru yang menanti. Sinya menyadari bahwa masa lalu bukanlah rantai, melainkan akar yang menguatkan dirinya. Ia melangkah keluar dari galeri malam itu, menatap langit penuh bintang, dan berbisik pelan, "Ibu, aku akan terus hidup, membawa cintamu dalam setiap kenangan." Akhir kata takdir. Langit malam di kota Shanghai penuh dengan cahaya neon. Di antara gedung pencakar langit, seorang pria berdiri sendiri di jembatan penyeberangan. Namanya Liang Wen, seorang penulis muda yang dulu pernah dijanjikan kesuksesan, namun kini hanya ditemani bayangan kegagalannya. Di sisi lain kota, Qu Meilin, seorang perempuan yang dulu pernah menjadi sahabat sekaligus cinta pertamanya, baru saja kembali dari luar negeri. Mereka berdua pernah bermimpi menaklukkan dunia bersama. Namun takdir memisahkan jalan hidup mereka. Beberapa tahun lalu, Liang Wen dan Qu Meilin bertemu di sebuah kafe kecil. Saat itu, mereka masih mahasiswa. Liang Wen dengan penuh semangat bercerita tentang mimpinya menulis novel yang bisa mengguncang hati jutaan orang. Meilin tersenyum, mendukung dengan sepenuh hati, meski dirinya lebih realistis dengan mengejar karier di bidang bisnis. Namun, seiring waktu, kenyataan semakin keras menampar. Novel pertama Liang Wen gagal diterbitkan, penerbit menolaknya berkali-kali. Keuangan memburuk hingga dia harus bekerja serabutan. Sementara Meilin, berkat kecerdasan dan keberanian, mendapat beasiswa ke luar negeri. Hari perpisahan mereka masih jelas diingatan. Di stasiun kereta, Meilin berkata dengan suara bergetar, "Aku akan kembali, Wen. Saat aku pulang, aku ingin melihatmu sudah berdiri sebagai penulis besar." Liang hanya mengangguk, menutupi rasa sakitnya. Ia tahu Meilin pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kini, 5 tahun telah berlalu. Liang Wen tidak pernah benar-benar bangkit. Hidupnya dipenuhi penyesalan. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka di sebuah acara peluncuran buku. Ironisnya, buku yang diluncurkan itu bukan milik Liang, melainkan karya sahabat lamanya, seorang penulis baru yang sukses. Liang hadir hanya sebagai tamu undangan, sementara di tengah keramaian itu, ia melihat sosok yang familiar Meilin. Dia tampak anggun dengan balutan gaun biru. Senyum yang dulu selalu memberinya semangat kini justru menusuk hatinya. Liang menunduk, berharap tidak terlihat. Namun,
takdir tak memberi kesempatan untuk bersembunyi. Liang Wen, suara lembut itu terdengar. Ia berbalik, tatapan mata mereka bertemu. Sesaat, waktu seolah berhenti. Semua kenangan yang terkubur mendadak muncul kembali. Meilin, suara Liang parau, mereka berbincang singkat, canggung, seolah ada jurang yang terbentang di antara mereka. Namun akhirnya, Meilin mengajak Liang bertemu lagi setelah acara. Di sebuah kafe kecil yang sunyi, mereka duduk berhadapan. Aku membaca beberapa naskahmu dulu, kata Meilin sambil menatap keluar jendela. Tulisanmu selalu membuatku percaya bahwa ada keajaiban dalam hidup. Kenapa kau berhenti? Liang tersenyum getir. Karena dunia tidak sebaik itu. Kata-kataku tidak cukup untuk melawan kenyataan. Meilin menunduk, lalu berkata lirih, aku pergi dengan harapan bisa kembali dan melihatmu sukses. Tapi sekarang, aku hanya melihat seorang pria yang menyerah pada takdir. Kata-katanya menusuk Liang. Namun, di balik tatapan tegas, Meilin, ada air mata yang tertahan. Aku tidak menyerah, jawab Liang, meski suaranya gemetar. Aku hanya lelah. Keheningan panjang menyelimuti. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka berlanjut. Meilin selalu berusaha membangkitkan semangat Liang. Ia membawanya ke pameran seni, memperkenalkannya pada penulis lain, bahkan membacakan kembali bagian-bagian lama dari naskah Liang yang hampir terlupakan. Takdir memang bisa kejam, kata Meilin suatu sore. Tapi bukankah kita yang menulis akhir kata? Bukan orang lain. Ucapan itu mengguncang hati Liang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali duduk di depan laptop dan menulis. Beberapa bulan kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Penerbit yang dulu menolaknya tertarik dengan naskah barunya. Meski tidak langsung menjadi besar, setidaknya sebuah pintu kembali terbuka. Liang mulai menemukan arti perjuangan yang sempat hilang. Namun, takdir sekali lagi memainkan perannya. Di saat Liang baru saja bangkit, ia mendengar kabar bahwa Meilin akan menikah. Pria yang dipilih Meilin adalah seorang pengusaha muda sukses yang keluarganya membantu bisnis keluarganya berkembang pesat. Kabar itu menghantam Liang seperti badai. Malam sebelum pernikahan, Liang nekat menulis sebuah surat panjang. Surat itu bukan pengakuan cinta, melainkan ucapan terima kasih. Ia menulis bahwa Meilin adalah alasan ia masih hidup, alasan ia kembali menulis, alasan ia percaya bahwa takdir meski keras tetap punya sisi indah. Ia menutup surat itu dengan kalimat, jika takdir adalah sebuah buku, maka aku rela menjadi catatan kecil di pinggir halamanmu, asalkan aku pernah menjadi bagian darimu. Hari pernikahan tiba. Liang datang, bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai tamu. Ia menyerahkan surat itu diam-diam melalui seorang teman. Ketika Meilin membacanya di ruang persiapan, air matanya jatuh. Namun ia tetap melangkah ke altar dengan senyum penuh keteguhan. Kemewahan yang tersembunyi di pusat kota Shanghai, berdiri gedung-gedung kaca yang berkilaan. Dari luar, semuanya terlihat begitu mewah, begitu sempurna. Namun, di balik dinding tinggi itu, selalu ada rahasia, luka, dan cerita yang tidak pernah diketahui dunia. Lin Xingya, seorang desainer interior muda, menjalani hidup sederhana. Rambutnya dikunci rapi, pakaian yang ia kenakan selalu bersih meski bukan bermerek. Semua orang mengenalnya sebagai gadis biasa. Namun, yang tidak mereka tahu, Xingya adalah putri dari keluarga Lin, keluarga konglomerat yang dulu pernah berjaya di Beijing. Ayahnya, Lin Yusheng, pernah memiliki kerajaan bisnis yang megah. Namun semua runtuh setelah sebuah skandal besar menghancurkan reputasinya. Sejak saat itu, Xingya memilih menyembunyikan identitasnya. Ia tidak lagi mau dikenal sebagai putri orang kaya. Ia ingin hidup dengan usahanya sendiri. Hari itu, ia diterima bekerja di perusahaan properti terbesar di Shanghai milik keluarga Lu. Tugas pertamanya adalah mengurus desain penthouse paling mewah di Sky Residence, apartemen elit yang menjadi simbol kemewahan kota. Dan di sanalah ia bertemu dengan Lu Ziyuan, pewaris muda yang terkenal arogan, dingin, dan penuh gengsi. Pertemuan pertama mereka penuh ketegangan. Ziyuan menatapnya tajam, meminta desain yang menunjukkan kelas tertinggi. Tapi Xingya menjawab dengan tenang.
bahwa kemewahan sejati tidak selalu berarti emas dan kristal. Kadang, kesederhanaan justru bisa lebih berharga. Kata-kata itu membuat si Yuan terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menantangnya dengan cara yang elegan. Hari-hari berikutnya, Sinya bekerja keras. Ia merancang bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Dan semakin lama, ia mulai memahami sisi lain dari Lu Ziyuan. Di balik sikap dinginnya, ada kesepian yang dalam. Malam-malam panjang ia habiskan sendiri, menatap dokumen perusahaan, berusaha mempertahankan kejayaan yang diwariskan ayahnya yang kini sakit keras. Suatu malam, ketika Sinya masih menggambar, Ziyuan datang membawa segelas kopi. Percakapan singkat terjadi, dan disitulah Sinya mengatakan bahwa kemewahan bukanlah harta, melainkan hati yang tenang. Kata-kata itu menusuk si Yuan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai pewaris kaya, melainkan sebagai manusia biasa. Perlahan, hubungan mereka berubah. Ziyuan mulai memperhatikan Sinya. Ada senyum kecil yang muncul, ada percakapan pribadi yang terjalin. Hati yang dingin itu mulai mencair. Namun, semakin dekat ia dengan Ziyuan, semakin berat rahasia yang Sinya simpan. Sampai suatu sore, Sinya menerima telepon dari ibunya. Suaranya bergetar, penuh luka. Sang ibu berkata bahwa grup Lu adalah penyebab kehancuran keluarga mereka. Bahwa ayah Sinya dijatuhkan karena jebakan dari pihak Lu. Tubuh Sinya gemetar. Dunia yang ia jalani seakan runtuh. Pria yang mulai ia percayai, bahkan diam-diam ia cintai, ternyata berasal dari keluarga yang menghancurkan hidupnya. Sejak itu, Sinya menjauh. Ia berusaha menjaga jarak, meski hatinya terus berteriak. Ziyuan merasa ada yang aneh. Ia bertanya, ia menuntut penjelasan, tapi Sinya hanya menjawab dengan ketakutan. Bahwa ada masa lalu yang tak bisa mereka abaikan. Hari peresmian Penthouse akhirnya tiba. Semua tamu penting hadir. Ruangan yang Sinya desain memukau semua orang. Bukan dengan kilauan emas, melainkan cahaya lembut, furnitur kayu alami, dan suasana yang menenangkan. Ayah Ziyuan bahkan meneteskan air mata, berkata bahwa inilah kemewahan sejati. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Salah satu tamu mengenali Sinya. Dengan lantang ia menyebutnya sebagai Putri Lin Yusheng. Seluruh ruangan hening. Ziyuan menatap Sinya tak percaya. Sementara Sinya dengan air mata mengakui identitasnya, sekaligus menuduh keluarga. Lu telah menghancurkan keluarganya. Ziyuan terkejut, hancur, dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat semua terasa runtuh, ayahnya yang sakit berbicara. Dengan suara lemah, ia mengungkap kebenaran. Dulu memang ada persaingan dengan keluarga Lin, tapi bukan mereka yang menjebak. Ada pihak ketiga pengusaha bernama Zhao Weimin yang menjadi dalang kehancuran keluarga Lin dan hampir menghancurkan keluarga Lu juga. Kebenaran itu membuat Sinya terdiam. Seluruh keyakinannya runtuh. Ziyuan menggenggam tangannya, berjanji akan membuktikan semuanya. Dan di saat itu, Sinya menyadari sesuatu, bahwa cinta yang ia rasakan terlalu kuat untuk dikalahkan oleh masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kebenaran terungkap. Nama keluarga Lin dibersihkan, dan grup Lu serta keluarga Lin memilih untuk bekerja sama. Penthouse yang dirancang Sinya menjadi simbol perubahan, simbol bahwa kemewahan sejati bukanlah emas dan status, melainkan keberanian untuk mencintai dan memaafkan. Di balik kaca tinggi Sky Residence, Sinya dan Ziyuan berdiri berdampingan menatap cahaya kota. Mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tragedi serangan hiu raksasa matahari sore memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut biru kehijauan di pesisir Qingdao. Di sepanjang dermaga, orang-orang sibuk menikmati pemandangan, sementara kapal-kapal kecil nelayan bergerak perlahan. Di antara keramaian itu, ada sekelompok mahasiswa dari Beijing yang datang untuk melakukan penelitian laut. Mereka adalah Liang Hao, pemimpin tim yang cerdas namun keras kepala. Mei Lin, gadis ceria yang ahli biologi laut. Zhou Kang, pemuda pemberani namun sering gegabah. Dan Sayu, si pendiam yang pandai menganalisis data. Mereka tiba untuk meneliti fenomena migrasi ikan langka yang akhir-akhir ini dilaporkan hilang dari perairan setempat. Namun, kabar beredar bahwa penyebabnya bukanlah perubahan arus,
melainkan kehadiran seekor makhluk misterius hiu raksasa yang muncul entah dari mana. Awalnya mereka menganggap itu hanya cerita nelayan untuk menakut-nakuti. Tetapi Meilin yang peka pada ekosistem laut merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Hari pertama penelitian berlangsung lancar. Mereka berangkat dengan kapal kecil yang dipinjam dari nelayan setempat. Alat sonar sederhana dipasang untuk mendeteksi pergerakan ikan. Xiao Yu menunjukkan layar sonar dengan wajah serius. Ada sesuatu yang besar bergerak di bawah sana, ujarnya pelan. Zhao Kang tertawa menepis, paling juga kapal karam atau paus yang tersesat. Jangan paranoid. Namun Liang Hao menaruh perhatian. Kalau benar ada hiu besar, ini bisa jadi temuan penting. Meilin menatap laut dengan cemas. Ia merasakan hawa aneh. Burung camar yang biasanya ramai justru menjauh. Laut sedang menyembunyikan sesuatu, bisiknya. Malam itu, ketika mereka masih berada di kapal, ombak tiba-tiba berguncang keras. Air laut terbelah, dan dari dalam kegelapan muncul sirip raksasa yang menjulang lebih tinggi dari kapal mereka. Semua terdiam. Sirip itu bergerak melingkar, seakan sedang mengintai mangsanya. Lalu, sebuah tubuh hitam kelam muncul hiu dengan panjang belasan meter, giginya tajam seperti pisau baja. Hiu raksasa, Meilin menjerit. Kapal hampir terbalik saat makhluk itu menghantam lambung. Liang Hao berusaha menstabilkan kemudi, sementara Zhao Kang nekat mengeluarkan tombak darurat. Jangan, itu terlalu besar. Meilin menahan lengannya. Makhluk itu menghilang lagi ke dalam laut setelah satu kali serangan, meninggalkan mereka terombang-ambing dengan kapal yang hampir hancur. Keesokan paginya, kabar serangan hiu tersebar ke seluruh kota. Para nelayan menolak melaut, pasar ikan sepi, dan suasana kota menjadi mencekam. Pemerintah lokal mencoba menenangkan warga, tetapi berita tentang hiu raksasa menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Liang Hao didesak untuk menghentikan penelitian, tetapi ia justru semakin berambisi. Ini kesempatan emas. Jika kita bisa membuktikan keberadaan hiu itu, nama kita akan tercatat dalam sejarah penelitian biologi laut. Meilin menentang. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan soal nama, ini soal nyawa. Namun Zhao Kang yang terbawa semangat mendukung Hao. Kalau kita mundur sekarang, orang lain akan mengambil kesempatan itu. Kita tidak boleh kalah. Xiao Yu hanya terdiam, menimbang antara akal sehat dan keinginan membuktikan sesuatu. Meski ragu, mereka kembali melaut malam berikutnya dengan kapal yang sudah diperbaiki seadanya. Kali ini mereka membawa kamera bawah air dan alat pelacak. Di tengah keheningan, sonar kembali berbunyi nyaring. Sesuatu yang besar bergerak cepat mendekati mereka. Dalam sekejap, kapal kembali dihantam. Kamera yang terpasang sempat merekam bayangan hiu dengan mata merah menyala di kegelapan. Air menyembur ke dalam kapal. Zhao Kang terlempar ke laut. Zhao Kang, teriak Liang Hao. Tanpa pikir panjang, Meilin berusaha menariknya kembali. Namun hiu itu muncul dengan rahang menganga, mendekat cepat seperti kilat. Liang Hao berhasil menarik Kang tepat sebelum rahang maut itu menutup. Gelombang besar mengguncang, membuat kapal hampir terbalik. Mereka berhasil lolos, namun Zhao Kang terluka parah di kakinya. Tangisan Meilin memenuhi gelapnya malam. Kita harus berhenti, ini gila. Xiao, yang sejak awal menyimpan kecurigaan, menemukan data mengejutkan dari kamera bawah air. Ini bukan hiu biasa. Bentuk tubuhnya aneh. Bisa jadi ini hasil mutasi dari limbah kimia yang dibuang perusahaan di perairan sini. Liang Hao terdiam. Jika benar, maka tragedi ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat ulah manusia sendiri. Namun sebelum mereka sempat melapor, hiu raksasa itu kembali muncul di dekat dermaga kota. Warga yang sedang panik berlarian, kapal nelayan hancur diterjang. Suasana berubah menjadi neraka. Dalam kekacauan itu, Liang Hao mengambil keputusan nekat. Ia menyiapkan bahan peledak darurat yang biasa dipakai untuk penelitian kedalaman laut. Aku akan memancingnya menjauh. Kalian segera evakuasi warga, katanya tegas. Meilin menangis sambil memegang lengannya. Jangan lakukan itu. Hao, kau akan mati. 7 janji yang patah. Di tengah gemerlap kota Shanghai yang penuh cahaya neon, terdapat kisah cinta yang tak pernah usai diingat oleh siapapun yang mengenalinya.
Kisah itu dimulai dari pertemuan dua jiwa yang saling jatuh cinta di usia muda, namun dihancurkan oleh waktu, ambisi, dan 7 janji yang akhirnya patah. Arwen adalah seorang mahasiswi seni yang ceria, penuh mimpi untuk menjadi pelukis terkenal. Di sebuah pameran kampus, ia bertemu dengan Jian, pemuda berbakat jurusan hukum yang dikenal cerdas dan ambisius. Jian menolong Arwen saat lukisannya hampir jatuh karena tiupan angin. Dari tatapan pertama itu, sebuah kisah pun dimulai. Aku janji akan selalu melindungi karya-karyamu, kata Jian sambil menegakkan kanvas yang nyaris rusak. Janji pertama terucap, sederhana, namun penuh makna. Hubungan mereka berkembang pesat. Jian sering menemani Arwen melukis di tepi sungai Huangpu. Arwen, di sisi lain, memberi warna pada hidup Jian yang penuh tekanan kuliah. Mereka membuat 7 janji bersama, tertulis di secari kertas kecil yang ditempel di dinding kamar Arwen. Pertama, Jian akan selalu melindungi karya Arwen. Kedua, mereka akan lulus bersama-sama. Ketiga, mereka akan merayakan setiap ulang tahun bersama. Keempat, Jian tidak akan pernah berbohong pada Arwen. Kelima, Arwen akan menunggu Jian apapun yang terjadi. Keenam, mereka akan menikah di bawah pohon sakura tempat pertama kali berfoto. Ketujuh, cinta mereka tidak akan pernah berubah. Janji-janji itu menjadi landasan hubungan mereka. Namun, kenyataan seringkali lebih keras daripada mimpi. Janji pertama yang patah suatu hari, sebuah kecelakaan terjadi. Lukisan Arwen yang dipamerkan di sebuah galeri ternama rusak karena kelalaian Jian yang terlalu sibuk menerima telepon. Ia lupa menjaga lukisan itu dari bocorannya atap. Arwen menangis, tapi ia masih mencoba memahami. Tidak apa-apa, Jian. Lukisan bisa ku perbaiki. Namun, dalam hatinya ia tahu janji pertama sudah patah. Janji kedua yang patah masa kelulusan tiba. Jian lulus dengan nilai terbaik dan langsung diterima di firma hukum ternama. Sementara Arwen gagal karena karyanya dianggap kurang orisinal oleh dosen penguji. Di momen wisuda, Jian sibuk dengan para dosen dan rekan-rekan kerja barunya. Arwen hanya berdiri di kejauhan, tersenyum pahit. Janji kedua hancur, mereka tidak lulus bersama-sama. Janji ketiga yang patah tahun demi tahun berjalan. Jian makin sibuk dengan karirnya. Ulang tahun Arwen pun tak lagi dirayakan bersama. Pada ulang tahunnya yang ke-25, Arwen duduk sendirian di apartemen kecilnya, menatap kue kecil yang ia beli sendiri. Ponselnya berdering, pesan singkat dari Jian masuk. Maaf, rapat darurat. Selamat ulang tahun, Wen. Air mata Arwen jatuh. Janji ketiga patah. Janji keempat yang patah suatu malam, Arwen menemukan Jian makan malam bersama seorang wanita klien di restoran mewah. Jian berkilah, dia hanya klien penting, tidak lebih. Namun ketika Arwen menemukan tiket perjalanan ke Paris atas nama mereka berdua, ia tahu Jian telah berbohong. Janji keempat runtuh bersama kepercayaannya. Janji kelima yang patah, Jian akhirnya mengakui, ia ditawari kesempatan besar bekerja di luar negeri. Ia meminta Arwen menunggu. Arwen setuju dengan berat hati. Ia berkata, aku akan menunggumu, Jian, apapun yang terjadi. Namun, tahun demi tahun berlalu, Jian tidak pernah kembali. Kabar hanya datang melalui email singkat, semakin jarang hingga akhirnya menghilang. Janji kelima patah, bukan Arwen yang tak menunggu, melainkan Jian yang tak pernah kembali. Janji keenam yang patah bertahun kemudian, Arwen mendapat kabar, Jian akan menikah. Bukan dengannya, tapi dengan putri seorang pengusaha kaya yang menjadi klien firma tempat Jian bekerja. Pohon sakura tempat mereka dulu berfoto kini hanya menjadi saksi bisu. Arwen berdiri di sana sendirian, memegang kertas janji-janji yang sudah lusuh. Janji keenam lenyap tanpa sisa. Janji ketujuh yang patah, hari pernikahan Jian menjadi puncak luka Arwen. Saat berdiri jauh dari gedung pernikahan, ia mendengar musik perayaan yang meriah. Hatinya terasa hampa. Ia sadar, janji terakhir cinta mereka tidak akan pernah berubah telah patah sepenuhnya. Jian memilih dunia yang berbeda, dan cinta yang mereka bangun hanya menjadi bayangan masa lalu. Akhir kisah, Arwen akhirnya memutuskan pergi ke Eropa untuk melanjutkan mimpinya sebagai pelukis. Ia mengadakan pameran kecil,
menamai seri lukisannya 7 janji yang patah. Setiap lukisan menggambarkan satu janji yang pernah ia pegang, satu luka yang pernah ia rasakan. Para pengunjung menangis melihat lukisan itu, merasakan ketulusan cinta yang hancur. Jian, dari kejauhan, membaca berita tentang pameran itu. Untuk sesaat hatinya bergetar, namun semua sudah terlambat. Arwan belajar satu hal. Janji bisa patah, cinta bisa hilang, tapi mimpi akan selalu hidup. 7 janji yang patah bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit dari luka. Pengadilan Sang Putri. Di balik gerbang istana yang megah, hidup seorang putri bernama Arya. Gadis dengan wajah jelita namun berhati lembut. Putri itu sejak kecil terbiasa dengan aturan istana yang keras. Namun berbeda dengan putri lainnya, Arya haus akan ilmu dan ingin merasakan dunia di luar tembok emas yang mengurungnya. Pada suatu malam penuh bintang, ia memutuskan menyamar sebagai pelayan sederhana. Dengan pakaian lusuh dan nama samaran Linger, ia keluar dari istana. Tak seorang pun menduga bahwa di balik kerendahan dirinya, tersembunyi darah kerajaan yang mulia. Di pasar kecil, Arya berjumpa dengan seorang pemuda bernama Darren, miskin tapi penuh semangat. Darren bercita-cita menjadi cendekiawan dan lulus ujian kekaisaran, agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Namun ia tak punya cukup uang untuk membeli buku, bahkan kertas pun mahal baginya. Melihat tekad Darren, hati Arya tergerak. Diam-diam, ia mengajari Darren menulis di malam hari. Ia mencuri waktu istirahat dari pekerjaan pelayan palsunya untuk menyalin kitab-kitab dari perpustakaan istana, lalu menyelundupkannya keluar. Tak jarang ia rela menjual perhiasan kecil yang ia bawa demi membeli tinta dan kuas untuk Darren. Linger, mengapa kau begitu membantuku? Tanya Darren suatu kali. Arya hanya tersenyum samar. Karena aku percaya, orang sepertimu pantas meraih langit. Bertahun-tahun berlalu, berkat pengorbanan Arya, Darren berhasil menembus ujian negara. Namanya mulai dikenal sebagai cendekiawan muda yang penuh talenta. Istana pun memandangnya, dan kaisar memberinya penghargaan. Namun bersama dengan kejayaan, lahirlah kesombongan. Darren mulai melupakan hari-hari sulit bersama Arya. Demi mengukuhkan statusnya, ia menikahi putri seorang pejabat tinggi. Sejak saat itu, perlakuannya terhadap Linger berubah drastis. Pelayan hina, jangan pernah bermimpi mendekatiku lagi, bentaknya saat Arya mencoba menemuinya. Arya menahan air mata. Hatinya remuk. Ia menyadari, orang yang ia dukung dengan sepenuh hati kini menginjak harga dirinya. Suatu hari, sebuah kasus besar terjadi di pengadilan kerajaan. Darren dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Kaisar memerintahkan seorang hakim istana untuk mengadili. Saat tirai ruang sidang terbuka, semua orang terkejut hakim agung yang duduk di kursi tinggi adalah Putri Arya yang telah lama menghilang dari istana. Wajah Darren pucat. Ia berlutut, hampir tak percaya bahwa pelayan Linger yang dulu ia hina ternyata adalah putri kerajaan yang sesungguhnya. Yang mulia, ampunilah aku, katanya terbata. Namun Arya menatapnya tajam. Suaranya lantang namun bergetar oleh luka lama. Darren, dahulu aku menolongmu tanpa mengharap balasan. Aku rela meninggalkan istana dan menanggung hinaan hanya agar kau dapat berdiri tegak. Tapi ketika kau mencapai puncak, kau memilih menikam hatiku dengan kesombonganmu. Ruang sidang terdiam. Arya lalu menutup matanya sejenak, menahan perasaan yang bercampur antara cinta lama dan kekecewaan mendalam. Arya kemudian berdiri. Dengan suara mantap, ia menjatuhkan vonis. Sebagai hakim, aku tak boleh dikuasai emosi. Kau memang bersalah menindas rakyat dengan kekuasaanmu. Hukumanmu adalah pencabutan jabatan dan pengasingan. Biarlah kau kembali merasakan kehidupan sederhana yang pernah kau jalani. Darren menangis tersungkur. Ia baru menyadari bahwa semua kejayaan yang pernah ia raih berasal dari pengorbanan Arya. Namun penyesalan datang terlambat. Arya menatapnya sekali lagi, lalu berbalik. Air matanya jatuh, namun langkahnya tegap. Di hadapan rakyat dan pejabat istana, ia membuktikan bahwa seorang putri bukan sekadar simbol kemewahan, melainkan pengadil yang menjunjung kebenaran. Sejak hari itu,
Kisah pengadilan sang putri menyebar ke seluruh negeri. Arya dikenang sebagai putri yang berani melepaskan cinta demi menegakkan keadilan. Sedangkan Darren hidup dalam penyesalan, mengenang seorang wanita yang dulu ia sakiti, yang sebenarnya telah memberinya sayap untuk terbang. Dan di antara rakyat jelata, nama Linger masih disebut bukan sebagai pelayan hina, melainkan sebagai wujud ketulusan seorang putri yang rela menyembunyikan mahkotanya demi cinta dan kebenaran. Namun di balik senyum tegar Arya, hatinya tetap menyimpan luka. Ia tahu cinta tak selalu membawa kebahagiaan, tapi pengkhianatan bisa melahirkan kekuatan. Dengan langkah pasti, ia bersumpah akan terus mengabdi pada rakyat. Sebab, hanya keadilan yang abadi bukan cinta yang berubah oleh ambisi manusia. Malam itu, setelah pengadilan usai, Arya berdiri di balkon istana. Angin malam berembus, membawa harum bunga plum. Ia menatap bulan, mengingat pengorbanan yang pernah ia lakukan. Meski hatinya pernah dikhianati, ia tidak menyesal. Karena dari luka itulah lahir kebijaksanaan, dan dari kesetiaan itulah lahir kekuatan seorang putri. Arya menatap ke depan dengan mata penuh cahaya. Tak lagi sekadar putri, ia kini menjadi simbol kebenaran yang dikenang sepanjang sejarah negeri. Melodi takdir, anak dan cinta. Di sebuah kota modern yang tak pernah tidur, terdapat seorang wanita bernama Liang Yue, seorang pianis berbakat yang dulu pernah memenangkan banyak kompetisi internasional. Namun hidupnya berubah setelah pernikahan yang singkat dan penuh luka dengan Zhou Tianyu, seorang pengusaha muda yang dingin dan ambisius. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak lelaki bernama Zhou Anran, kini berusia 7 tahun. Yue memilih meninggalkan rumah besar keluarga Zhou demi membesarkan Anran seorang diri. Musik menjadi penghiburan sekaligus cara untuk mencari nafkah. Di sebuah kafe kecil, Yue rutin memainkan piano sambil mengawasi Anran yang belajar di meja pojok. Meski hidup sederhana, Yue merasa damai bersama anaknya. Namun takdir selalu punya caranya sendiri. Suatu malam, Tianyu muncul di kafe tanpa pemberitahuan. Ia mengenakan jas hitam rapi, wajahnya tetap dingin seperti dulu, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan saat melihat Anran. Bocah itu menatap ayahnya dengan rasa asing bercampur penasaran. "Sudah 7 tahun aku tidak melihat anakku," kata Tianyu pelan. Yue terdiam, jemarinya kaku di atas tuts piano. "Kau menyerahkan hak asuh padaku dulu. Untuk apa datang lagi sekarang? Aku hanya ingin mengenalnya." Pertemuan itu menjadi awal dari banyak pertemuan selanjutnya. Anran, dengan kepolosannya, mulai dekat dengan Tianyu. Ia bangga memiliki ayah yang berhasil dan sering muncul di majalah bisnis. Namun Yue selalu diliputi rasa was-was. Luka lama di hatinya belum sembuh. Bagaimana jika Tianyu datang hanya untuk merebut Anran darinya? Hari-hari berlalu, dan Tianyu semakin sering mengajak Anran. Mereka pergi menonton pertandingan basket, makan es krim, hingga berjalan di tepi sungai. Yue hanya bisa mengawasi dari jauh, hatinya dipenuhi dilema. Di satu sisi ia bahagia melihat Anran tertawa, di sisi lain ia takut kehilangan. Suatu malam, Anran dengan polos berkata, "Mama, ayah ingin kita makan malam bersama." Katanya seperti keluarga dulu. Kata-kata itu menancap tajam di hati Yue. Ia tidak ingin Anran hidup dengan harapan palsu. Tapi ia juga tahu anaknya berhak mengenal kasih sayang ayahnya. Makan malam itu berlangsung kaku. Yue berusaha menjaga jarak, sementara Tianyu beberapa kali mencoba membuka percakapan. Anran duduk di tengah, bersemangat menceritakan kegiatan sekolahnya. Ada sejenak kehangatan yang nyaris terasa nyata, seakan waktu bisa diputar kembali. Setelah makan malam, Tianyu menghentikan langkah Yue. "Aku tahu aku dulu salah. Aku terlalu muda, terlalu sibuk mengejar ambisi. Tapi sekarang, aku ingin memperbaiki semuanya." "Memperbaiki?" Yue menatapnya tajam. 7 tahun aku membesarkan Anran sendirian. Kau bahkan tidak pernah menoleh. Jangan kira mudah bagiku untuk percaya lagi. Tianyu terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang biasanya tegas tampak rapuh. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Tianyu tak lagi hanya hadir sebagai ayah, tapi juga berusaha mendekati Yue.
Ia menemani saat Yue tampil di konser amal, bahkan diam-diam membantu biaya sekolah Anran. Perlahan, Yue melihat sisi lain dari pria itu. Bukan hanya pengusaha dingin, tapi juga ayah yang berusaha belajar mencintai. Namun masa lalu tak hilang begitu saja. Keluarga besar Xia menolak Yue kembali. Mereka menganggapnya wanita biasa yang tak selevel dengan Tianyu. Gosip di media semakin menyudutkan, membuat Yue hampir menyerah. Ia tak ingin Anran menjadi korban. Suatu malam hujan deras, Yue duduk di depan piano, memainkan melodi yang pernah ia ciptakan saat hamil. Melodi penuh harapan tentang masa depan anaknya. Tianyu datang diam-diam, mendengarkan dari balik pintu. Nada demi nada membuat hatinya terguncang. Ia sadar, semua kekayaannya tak ada artinya dibandingkan cinta seorang ibu dan anak. Aku tidak ingin merebut Anran darimu, kata Tianyu dengan suara bergetar. Aku hanya ingin kita membesarkannya bersama. Bukan sebagai keluarga sempurna yang dipaksakan, tapi sebagai dua orang tua yang benar-benar mencintainya. Air mata Yue akhirnya jatuh. Ia menatap pria itu lama, lalu menunduk. Aku hanya ingin Anran bahagia. Jika kau sungguh-sungguh, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Waktu berjalan, perlahan luka lama mulai sembuh. Tianyu tak lagi memaksa, ia hadir dengan konsisten. Ia belajar mengantar Anran ke sekolah, menemaninya latihan basket, bahkan menghadiri konser kecil Yue. Sedikit demi sedikit, dinding hati Yue retak, berganti dengan rasa percaya. Puncaknya terjadi saat konser piano terbesar Yue setelah bertahun-tahun vakum. Di hadapan ribuan penonton, ia memainkan melodi takdir karya ciptaannya yang terinspirasi dari perjalanan hidup mereka. Di antara penonton, Tianyu menggenggam tangan Anran, keduanya tersenyum bangga. Ketika nada terakhir berhenti, tepuk tangan bergemuruh. Yue menatap ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, ia merasa utuh kembali. Takdir memang penuh luka, juga menghadirkan kesempatan kedua. Perpisahan setelah 7 tahun. Hujan turun deras malam itu, membasahi lampu jalan di kota Shanghai yang gemerlap. Di sebuah kafe kecil di sudut jalan, dua sosok duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Waktu seakan berhenti, hanya suara tetesan hujan dan denting gelas kopi yang terdengar. Mereka adalah Liang Chen dan Su Jing. Sepasang kekasih yang telah melewati 7 tahun kebersamaan, 7 tahun penuh tawa, tangis, pertengkaran, dan impian. Namun malam ini, keduanya tahu bahwa kebersamaan itu akan berakhir. Liang Chen menatap wajah Su Jing yang tampak tenang, meski matanya menyimpan kepedihan. Jing, apa kita benar-benar harus sampai di sini? Suaranya berat, nyaris bergetar. Su Jing menghela napas, menunduk sesaat sebelum menjawab. Chan, kita sudah berjuang terlalu lama. Hubungan ini sudah tidak lagi membuat kita bahagia. Kau sibuk dengan pekerjaanmu, aku juga dengan duniaku. Kita berdua seakan berjalan ke arah yang berbeda. Liang Chen terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Sebagai seorang arsitek, ia sering larut dalam proyek-proyek besar, meninggalkan Su Jing sendirian. Sementara Su Jing, seorang penulis novel, semakin menemukan dirinya dalam dunia literasi dan lingkaran sosial baru. Mereka mulai jarang bertemu, jarang berbicara, hingga jarak itu berubah menjadi jurang. Aku ingat, 7 tahun lalu kita bertemu di kampus. Liang Chen tersenyum pahit. Kau duduk di perpustakaan, membaca novel klasik, sementara aku datang hanya untuk mencari alasan mendekatimu. Su Jing ikut tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Dan kau selalu berpura-pura bertanya soal arsitektur padahal yang kau tanyakan tentang cinta. Mereka berdua tertawa pelan, namun tawa itu cepat mereda, tertelan kesedihan. Chen, suara Su Jing melembut, aku tidak pernah menyesal bersamamu. Kau bagian terindah dari hidupku. Tapi kadang, cinta saja tidak cukup. Kita butuh arah yang sama, dan itu yang sekarang kita tidak punya. Liang Chen menunduk. Kata-kata itu terasa seperti belati. Ia ingin berkata bahwa ia sanggup berubah, sanggup mengejar kembali apa yang hilang. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ia juga lelah. Lelah mengejar sesuatu yang tak pernah lagi bertemu di tengah. Hening kembali menyelimuti. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah.
Apa kau akan baik-baik saja? Tanya Liang Chen lirih. Aku harus, jawab Su Jing. Aku punya mimpiku sendiri, dan kau juga. Mungkin ini jalan yang benar, meski menyakitkan. Liang Chen mengangkat wajahnya, menatap mata Su Jing yang berkilau oleh air mata. Boleh aku memelukmu sekali lagi? Untuk terakhir kalinya. Su Jing terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka berdiri, saling merengkuh erat. Pelukan itu begitu hangat, seolah ingin menahan waktu agar tak terus berjalan. Dalam pelukan itu, mereka merasakan semua kenangan 7 tahun pertama kali berpegangan tangan, pertengkaran-pertengkaran kecil, liburan singkat ke Hangzhou, malam-malam belajar bersama, hingga mimpi-mimpi yang dulu mereka rajut. Namun semua itu kini menjadi bagian masa lalu. Setelah beberapa lama, mereka melepaskan diri. Su Jing tersenyum meski air matanya jatuh. Selamat tinggal, Chen. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu. Liang Chen menatapnya dalam, menahan gejolak di dadanya. Selamat tinggal, Jing. Terima kasih untuk 7 tahun ini. Su Jing berbalik, melangkah keluar kafe. Liang Chen hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, semakin kecil, hingga akhirnya hilang di balik keramaian jalan. Malam itu, Liang Chen duduk sendirian. Kopi di hadapannya sudah dingin. Ia menyadari bahwa terkadang, cinta bukan soal siapa yang paling mencintai, melainkan siapa yang berani melepaskan ketika cinta itu tak lagi memberi jalan. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Namun perpisahan itu adalah akhir dari sebuah bab, sekaligus awal dari cerita baru yang akan mereka jalani masing-masing. Di luar, hujan berhenti sepenuhnya. Langit kota Shanghai mulai menampakkan bintang samar-samar. Liang Chen mengangkat wajahnya, menatap ke langit. Di hatinya ada perih, tapi juga ada secercah harapan. Mungkin suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Atau mungkin, mereka akan benar-benar menjadi orang asing yang hanya saling mengingat lewat kenangan. Yang pasti, malam itu menandai sebuah kenyataan. Setelah 7 tahun, mereka harus berpisah. Namun jauh di lubuk hati, Liang Chen tahu luka ini akan meninggalkan bekas. Ia berjalan keluar kafe, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Di setiap langkah, ia merasakan beratnya kehilangan. Tapi ia juga sadar, hidup harus terus berjalan. Perpisahan bukan akhir segalanya, melainkan awal dari keberanian untuk melangkah sendiri. Su Jing di sisi lain berjalan tanpa menoleh, setiap langkahnya ditemani air mata yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Ia tahu, cinta mereka tidak hilang, hanya berubah menjadi kenangan. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar Liang Chen tetap bahagia, meski bukan lagi bersamanya. Reine para penipu. Di sebuah kota modern bernama Haiyang, berdiri kasino bawah tanah yang dikenal dengan nama Arena Para Penipu. Tempat itu bukan sekadar arena perjudian, melainkan gelanggang penuh tipu daya, di mana keahlian membaca ekspresi, kelisikan, dan kecerdikan lebih menentukan kemenangan daripada sekadar keberuntungan. Malam itu, lampu kristal remang-remang berkilauan di langit-langit, musik jazz bergema, dan para tamu berdandan mewah memasuki ruangan. Di balik meja bundar berlapis beludru merah, para pemain papan atas bersiap. Tokoh utama kita, Liang Chen, seorang pria muda dengan tatapan tajam, berdiri di sudut ruangan. Dahulu, ia hanyalah anak dari keluarga miskin yang keluarganya hancur karena ayahnya kalah berjudi di kasino ini. Sejak itu, Liang berjanji akan kembali, bukan untuk sekadar bermain, melainkan untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah merampas hidup keluarganya. Di balik meja utama, duduk Chen Yao, sosok pria berusia 40-an, pemilik arena para penipu. Senyumnya ramah, tetapi matanya penuh perhitungan. Ia dikenal tak pernah kalah, bukan karena keberuntungan, melainkan karena menguasai setiap trik curang di dunia perjudian. Shan Yao adalah dalang yang menjerat ayah Liang hingga bangkrut. Selamat datang di arena, Tuan Liang, ucap Shan Yao dengan nada lisik. Sudah siap menantang keberuntungan malam ini? Liang hanya tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk bergantung pada keberuntungan. Aku datang untuk menunjukkan siapa penipu sejati di sini. Para penonton terdiam. Aroma pertarungan sengit terasa mengisi udara. Permainan dimulai dengan poker. Tangan Chan Yao begitu gesit mengocok kartu,
seakan ia bagian dari kartu itu sendiri. Setiap putaran, ia selalu menang tipis, membuat lawan-lawannya frustasi. Namun, Liang memperhatikan dengan seksama gerakan jari, arah pandangan, bahkan napas Chen Yao saat meletakkan kartu, semua terekam dalam ingatannya. Ia tahu, kemenangan Chen bukan kebetulan. Saat gilirannya tiba, Liang duduk tenang. Dalam 3 putaran pertama, ia sengaja kalah, memberi kesan bahwa ia hanyalah pemuda bodoh penuh percaya diri. Penonton mulai berbisik, menganggapnya tak sebanding dengan Chen Yao. Lalu, pada putaran keempat, Liang mengubah strategi. Ia menggunakan trik psikologis menggertak dengan ekspresi dingin, lalu mengubahnya jadi penuh percaya diri. Chen Yao sempat ragu, tetapi tetap mengikuti alur. Hasilnya, Liang memenangkan 1 putaran besar, membuat Chen Yao untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Menarik, gumam Chen Yao menyipitkan mata. Kau bukan pemain biasa. Permainan berikutnya adalah dadu iblis, permainan klasik yang selalu dipenuhi kecurangan. Pemain harus menebak jumlah total dari 3 dadu dalam gelas tertutup. Biasanya, Chen Yao menggunakan cincin khusus di jarinya untuk menggeser posisi dadu. Kali ini, Liang sudah menyiapkan jebakan. Ia sengaja membiarkan Chen melakukan trik itu, namun ia memprediksi hasil akhirnya dengan akurat. Saat Chen yakin Liang akan kalah, Liang membuka taruhannya dan benar. Ia menang telak. Penonton bersorak, anak muda ini luar biasa. Wajah Chen Yao menegang. Ia tak menyangka trik lamanya terbongkar. Pertandingan terakhir bukan sekadar permainan uang, melainkan taruhan terbesar kehormatan dan nyawa. Chen Yao yang mulai terpojok, menantang Liang dalam permainan rahasia. Rine para penipu, rulet kehidupan. Sebuah pistol berisi 1 peluru diletakkan di atas meja. Pemain harus memutarnya dan menarik pelatuk di hadapan semua orang. Keberanian adalah segalanya. Liang tahu inilah puncak permainan. Jika ia menolak, dendamnya takkan terbalas. Ia menerima tantangan itu. Chen Yao mengambil giliran pertama. Klik, kosong. Ia tersenyum, lalu mendorong pistol itu ke arah Liang. Suasana menegang. Semua mata tertuju padanya. Liang menutup mata sejenak, mengingat wajah ibunya yang menangis, adiknya yang kelaparan, dan sumpah yang pernah ia ucapkan. Ia memutar silinder, mengarahkan pistol ke pelipisnya, lalu menarik pelatuk. Klik, kosong. Teriakan lega terdengar. Penonton bersorak makin keras. Namun, Liang tak berhenti di situ. Ia menyodorkan pistol kembali. Giliranmu, Chen Yao. Kita teruskan, sampai kebenaran yang menentukan. Wajah Chen Yao pucat, tangannya bergetar. Keringat dingin menetes di dahinya. Untuk pertama kalinya, penguasa arena para penipu menunjukkan ketakutan sejati. Ia mencoba menolak, tapi reputasinya dipertaruhkan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pistol itu. Jantung semua orang berdegup kencang. Lalu terdengar suara letusan. Dor! Chen Yao terjerembab, darah mengalir. Arena para penipu seketika hening. Liang berdiri, tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan. Hari ini, penipu terbesar sudah jatuh. Mulai sekarang, arena ini bukan lagi tempat orang-orang seperti dia merampas hidup orang lain. Penonton terdiam, lalu satu persatu berdiri, memberi tepuk tangan. Bagi mereka, Liang bukan sekadar pemenang, tetapi pahlawan yang membongkar wajah asli arena para penipu.